Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinana Lestari, biasa dipanggil Suci. NIM saya 220404500025. Saya berasal dari BKA, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir dari mata kuliah psikologi konseling. Nah, yang akan saya bahas yaitu mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling atau APKIN, singkatan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dalam materi kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada penghargaan dan keterbukaan. Yang kedua ada kerahasiaan dan berbagai informasi. Yang ketiga ada setting layanan. Keempat ada pendekatan dan teknik. Yang kelima ada tanggung jawab. Dan yang keenam ada pelanggaran dan sanksi. Ketujuh bentuk pelanggaran sanksi. Kedelapan ada sanksi pelanggaran. Dan kesembilan ada mekanisme penerapan sanksi. Sebelum saya melangkah lebih jauh, menjelaskan dan membahas apa sih itu kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang diberikan dari konselor ke konselir dengan dasar atas keahlian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh konselor tersebut. Nah, keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesionalnya, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan penerapannya, namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi potensi dirinya seperti dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik. Sedangkan kode etik profesi bimbingan konseling itu merupakan bagian integral dari kehidupan dan pekerjaan seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor. Jadi di poin pertama ini saya akan membahas mengenai penghargaan dan keterbukaan. Yang terbagi atas dua, yaitu penghargaan terhadap sasaran layanan, kedua ada kebenaran dan keterbukaan. Jadi di dalam penghargaan terhadap sasaran layanan ini, yang pertama ada konselor menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Yang kedua ada konselor menyadari dan menghargai konseli sebagai individu dengan hak-hak pribadi dan konseli dalam kondisi multikultural dirinya. Yang ketiga, ada konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikan sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, ada konselor memahami dan memposisikan diri sebagai konseli sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahan yang dialami dan melakukan pengembangan diri. Nah, di yang kedua, dalam kebenaran dan keterbukaan, kembali terbagi atas tiga, yaitu dalam proses pelaksanaan pelayanan konseling, konselor membahas dan menangani permasalahan konseli sebagai secara subjektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. Kedua, dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konseli, konselor mendorong konseli untuk objektif dan terbuka sehingga segala sesuatu dapat dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas, dan tepat tentunya.
Nah, yang terakhir ada dalam menangani permasalahan konseli, konselor bertindak secara objektif, konkret, dan menghindari keraguan peran dan sesuatu yang tidak jelas. Baik, selanjutnya itu di poin kedua. Jadi di poin kedua ini membahas mengenai kerahasiaan dan berbagi informasi yang terbagi atas 4. Yang pertama itu ada kerahasiaan, kedua ada berbagai informasi dengan pihak lain, ketiga ada rekaman data konseling, dan yang keempat ada penelitian. Baik, yang pertama yaitu kerahasiaan. Nah, konselor menyadari dan menghargai dan menempatkan informasi dari diri dan mengenal diri konseli yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kondisi aktualnya pada posisi yang sangat dirahasiakan sepenuhnya. Nah, selanjutnya ada konselor sebagai informasi tentang diri dan kondisi sasaran layanan hanya seizin sasaran layanan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan hukum. Nah, yang poin kedua, berbagi informasi dengan pihak lain. Dengan mengawal lembaga, dalam hal ini konselor harus memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi dan data-data tentang konseli yang diurus oleh pegawai lembaga termasuk tenaga pembantu dan tenaga sukarela. Nah, dengan berbagi informasi dengan pihak lain di sini terdapat tim konselor, yaitu yang pertama jika pelayanan terhadap konseli melibatkan konselor lain di dalam tim tersebut dengan perannya masing-masing, maka konseli terlebih dahulu diberitahu mengenai hal tersebut dan informasi serta data apa saja tentang dirinya yang akan dibagi kepada konselor lain tersebut. Nah, yang kedua ada alih tangan kasus kepada konselor lain atau para ahli konselor yang lain. Nah, ini harus memerlukan izin dari konseli tersebut dan konseli diberitahu bahwa informasi apa saja tentang dirinya yang akan disampaikan kepada konselor lain atau para ahli yang lain itu. Selanjutnya itu dengan pihak sebagai atasan konselor. Konselor akan melaporkan kepada atasan program konseling secara garis besar tanpa menyebutkan nama-nama konseli dalam laporan tersebut. Nah, yang terakhir, dalam pemindahan informasi. Di dalam pemindahan informasi, data bersifat rahasia dan terekam dalam komputer melalui surat elektronik seperti mesin fax, telepon, dan perangkat teknologi komputer lainnya. Hal ini dipindahkan oleh konselor dengan memerhatikan serta memastikan keamanan pemindahan informasi data-data rahasia tersebut. Yang ketiga ada rekaman data konseling. Di dalam rekaman data konseling ini terbagi atas 4 lagi. Yang pertama ada kerahasiaan rekaman, di mana proses perekaman dan tempat penyimpanan hasil ini hanya ditangani oleh orang-orang yang memiliki wewenang atau sudah memiliki izin atas rekaman tersebut. Kedua, ada izin untuk merekam. Terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman, konselor meminta izin kepada konseli untuk merekam proses konseling dalam bentuk elektronik maupun bentuk lainnya. Nah, yang ketiga, izin untuk pengamatan. Di dalam izin pengamatan ini terlebih dahulu tentunya konselor akan meminta izin dari konseli untuk mengamati sesi layanan langsung, sesi konseling dalam latihan, termasuk meninjau hasil transkrip hasil dan laporan pelaksanaan layanan. Dan yang terakhir ada rekaman bagi konseli.
Nah, konselor hanya memberikan salinan rekaman atau laporan layanan kepada konseli jika memang itu diperlukan. Keempat itu penelitian. Di sini dibahas dua. Yang pertama itu ada persetujuan institusi atau lembaga. Jadi jika konselor akan menggunakan informasi-informasi mengenai konseli tersebut sebagai bagian dan penelitian, maka konselor harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan lembaga tempat konselor bekerja. Kedua, ada informasi rahasia yang diperlukan dalam penelitian. Konselor menjaga kerahasiaan setiap rekaman data konseli dengan sebaik-baiknya jika penelitian yang akan dilakukan melibatkan pihak lain. Nah, di poin yang ketiga di sini membahas mengenai setting layanan yang terbagi atas dua lagi. Yang pertama itu ada suasana dan sarana fisik. Yang kedua ada kondisi sosial dan psikologis. Di dalam suasana dan sarana fisik yang pertama itu ada konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat yang dijamin keamanannya serta dalam suasana seperti kondisi udara, cahaya, tata ruang yang bisa membuat konseli merasa nyaman. Dan yang kedua ada pelayanan konseling dapat diselenggarakan di luar ruangan dengan catatan kondisi fisik dan suasana harus bagaimana tersebut pada butir yang pertama saya sebutkan tadi. Nah, yang ketiga ada tempat penyelenggaraan layanan dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti tempat berbaring. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosial psikologis yang membahas 3 poin, yaitu yang pertama ada pelayanan konseling yang dilaksanakan di tempat tertutup, artinya tidak dilihat atau tidak ada pihak ketiga yang dapat mencemari asas kerahasiaan. Nah, yang kedua ada tempat penyelenggaraan konseling yang dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseli tersebut merasa dihargai dan dihormati. Dalam hal ini, pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan kesepakatan antara konseli dan konselor. Nah, yang ketiga ada jarak dan posisi duduk antara konselor dan konseli, terutama pada layanan konseling perorangan atau individu, agar tidak melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku. Pendekatan dan teknik. Di dalam pendekatan dan teknik ini terbagi atas 4, yaitu kolektikan, kekinian dan kemandirian, data instrumen, dan penilaian hasil layanan. Jadi yang pertama itu ada kolektikan. Nah, di sini terbagi beberapa, yaitu konselor menyelenggarakan pelayanan terhadap konseli secara sistematis, komprehensif melalui langkah-langkah pengantaran dan introduction, penjajakan, penafsiran dan pembinaan, pengontrolan penilaian dengan menggunakan secara cermat unsur-unsur yang ada di dalam pendekatan dan teknik konseling. Kedua, ada penggunaan unsur-unsur yang ada di dalam teknik pendekatan dan teknik konseling yang dipilih oleh konselor. Nah, yang kedua ada kekinian dan kemandirian. Nah, di sini pelayanan konseling terhadap konseli yang diberikan oleh konselor berfokus kepada kondisi terkini atau kemandirian konseli. Nah, yang kedua ada apabila konseli mengemukakan hal-hal yang berdimensi waktu yang lalu atau yang akan datang atau yang berkaitan dengan pihak-pihak ketiga, maka hal tersebut dianalisis dan dibahas dalam kaitannya dengan dimensi kekinian dan kemandirian konseli itu sendiri.
Selanjutnya ada apabila konselor menggunakan teknik diagnosis tertentu, maka hasil diagnosis digunakan dalam rangka pembinaan, termasuk di dalamnya upaya remedial berkenaan dengan kekinian dan kemandirian konseli. Nah, yang ketiga ada data instrumen. Nah, data instrumen ini terbagi atas 3. Jadi, di dalam penggunaan instrumen oleh konselor yang dapat menghasilkan data dalam dimensi waktu lalu, masa kini, dan masa yang akan datang direpresentasikan kepada kondisi kekinian dan kemandirian konseli. Kedua, ada konseli berhak untuk mengetahui hasil instrumen yang digunakan konselor demi pemahaman konseli tentang kondisi kekinian dan kemandiriannya. Nah, yang ketiga, konselor hanya menggunakan instrumen yang ia miliki hak untuk menggunanya dan telah terlatih di dalam pengadministrasian, pengelolaan, dan penafsiran data serta penggunaan dan hasil instrumen itu secara keseluruhan dalam pelayanan konseling. Keempat, yang terakhir itu ada penilaian hasil layanan. Di dalam penilaian hasil layanan ini, untuk layanan konseling yang telah diselenggarakan konselor dilaksanakan penilaian terhadap hasil layanan yang dilakukan. Yang pertama itu ada penilaian hasil layanan konseling, khususnya layanan konseling perorangan yang meliputi penguasaan dan kondisi konseling yang difokuskan pada yang pertama itu ada acuan, kedua ada kompetensi, ketiga ada upaya, yang keempat kondisi efektif atau perasaan, dan yang kelima ada kesungguhan. Nah, yang kedua ada penilaian terhadap hasil layanan konseling dilakukan dengan tahapan. Yang pertama yaitu untuk setiap kali layanan konseling, khususnya layanan konseling perorangan, diselenggarakan penilaian secara like-sek atau menjelang akhirnya proses pelayanan konseling tersebut. Nah, yang kedua untuk konseli yang menjadi tanggung jawab konselor dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yang di poin kelima itu ada tanggung jawab. Jadi di dalam tanggung jawab ini konselor memiliki tanggung jawab kepada konseli, yaitu bahwa konselor telah berbuat sesuatu yang menguntungkan konseli melalui pelayanan konseling. Kedua, ada tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu bahwa konselor telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang diletakkan kepadanya oleh keluarga, dari pihak konseli, pimpinan satuan pendidikan, sekolah atau madrasah atau sebagainya, dan pemerintahan atau yayasan dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ada tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu bahwa konselor telah melaksanakan apa yang perlu dan harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan dedikasi. Jadi yang terakhir ada tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bahwa konselor telah berbuat sesuatu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Selanjutnya itu ada sanksi pelanggaran di poin yang ketujuh, yaitu jika terjadi pelanggaran maka konselor tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka konselor akan diberikan sanksi. Yang pertama itu ada teguran secara lisan dan secara tertulis. Kedua, ada peringatan keras secara tertulis. Dan yang ketiga, pencabutan anggota ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Yang keempat, ada pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Dan yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib. Baik, di poin ke-8 itu ada membahas mengenai mekanisme penerapan sanksi.
Jadi, penerapan sanksi terhadap konselor dianggap melanggar kode etik dilakukan seperti yang pertama itu diperolehnya pengaduan atau informasi tentang adanya pelanggaran uh, konseli dan atau pihak lain. Nah, yang kedua ada pengaduan informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik untuk diverifikasi. Ketiga, konselor bersangkutan dipanggil untuk verifikasi pengaduan dan informasi yang disampaikan oleh konseli atau pihak lain tersebut. Dalam hal ini, konselor yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. Yang keempat, apabila ternyata memang ada pelanggaran atau pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik daerah yang kemudian dikuatkan oleh pengurus besar Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, yang terakhir ada apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor cukup berat, maka Dewan Kode Etik daerah melimpahkan penyelesaian kepada pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.